Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang percabangan, perulangan, dan juga array list di Kotlin. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel immutable dan variabel yang mutable. Oke, langsung saja kita akan masuk ke percabangan terlebih dahulu. Oke, mungkin saya akan tulis terlebih dahulu apa yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu percabangan, yang kedua itu perulangan, dan yang ketiga itu array dan array list. Karena nanti array dan array list itu sangat berguna ketika kita akan melakukan show data. Oke, langsung saja ke percabangan. Jadi di Kotlin itu sama seperti di Java untuk percabangannya, yaitu kita coba dulu untuk membuat variabel nilai integer, langsung kita inisialisasi 10. Nah, misalnya yang kedua nilai 2 sama dengan kita kasih integer 5. Kita kasih kondisi if nilai lebih dari nilai 2 maka println oke. Else println lebih kecil. Oke, jadi ini untuk kondisi statementnya. Logiknya di sini sama seperti Java untuk percabangan di Kotlin. Kita coba run. Oke, karena nilai 1 itu 10, yaitu lebih dari 5. Oke, selanjutnya ini akan saya komen. Oke, selanjutnya yaitu perulangan. Jadi di dalam perulangan di Kotlin itu agak sedikit berbeda daripada di Java, yaitu ada dua jenis perulangan di Kotlin, yaitu for, while, ada 3, dan yang satunya itu do while. Berarti for, while, sama do while. Oke. Seharusnya kita membahas array dulu ya, karena perulangan itu biasanya identik dengan menampilkan data di sebuah array. Oke. Jadi untuk di Kotlin itu mungkin agak sedikit berbeda penggunaan arraynya. Kita coba, misal kita membuat array namanya my array gitu, sama dengan array of diikuti dengan tipe datanya. Oke, misalnya integer gitu ya. Nah, jadi untuk di sini kita akan membuat array dengan nama myArray. Nah, mungkin kita langsung saja isi nilainya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6 gitu. Oke. Ini merupakan array di Kotlin.
Kalau di Java mungkin diikuti gini, in my array kayak gini, sama dengan new in gitu ya kan, diikuti dengan lengthnya, panjangnya. Nah, gimana caranya di Kotlin itu supaya kita bisa menginisialisasi atau mendeklarasi dengan panjang. Jadi untuk di Kotlin mungkin sedikit berbeda, yaitu kita coba membuat yang seperti tadi, seperti di Java ini, dengan ukuran array yang sudah ditentukan gitu. Oke, kita coba membuat yang versi Kotlinnya, yaitu my array 2 gitu. Jadi ada dua di sini, itu diikuti dengan tipe data, dan juga kita bisa menggunakan array of null. Misalnya gini, kita coba langsung menggunakan array of null aja, array of nulls, diikuti dengan tipe data, dan juga diikuti dengan size. Size-nya ada di sini, kita kasih 10. Oke. Karena ini kosong, kita akan coba masuk ke perulangan dengan menampilkan, yang pertama kita menampilkan ini dulu, dan yang kedua kita akan menampilkan data yang ada di myArray2. Oke, jadi untuk perulangan di Kotlin itu ada dua style. Yang pertama itu gini, for i in 0 sampai my array dot size. Nah, kayak gini. Oh ya, ini min 1, sorry. Ini mungkin min 1 karena indeks itu dimulai dari 0. Oke, kita akan println nilainya, my array dot i. Oke, kita akan coba. Oke, jadi ini versi yang pertama. Nah, sebenarnya ada versi yang kedua, yaitu seperti ini, for i in nama arraynya. Nah, tapi untuk yang ini itu hanya berlaku di array list, karena ini itu dia akan langsung menampilkan datanya tanpa kita mengakses indeks. Nah, mungkin yang ini kita akan coba nanti yang di array list. Oke, jadi ini untuk looping atau perulangan di Kotlin. Oke, kita akan coba print yang my array ini, array of null dari integer. Oke, misalnya gini, size, dan ini kita akan coba defaultnya itu berapa. Oke, dia defaultnya 0 karena kita menggunakan array of nulls, dan nilainya di sini itu kita belum kasih. Oke, kita coba kasih di sini satu saja, misalnya di indeks kedua kita kasih nilai 100 gitu. Oke, kita akan coba lagi apakah berjalan. Oke, nah ini indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Nah, sebenarnya ada satu lagi untuk membuat array dengan length atau panjang yang sudah ditentukan, tapi ini hanya berlaku di integer. Oke, kita coba my array 3
sama dengan in array dengan size misalnya 10. Ini sama saja, kita coba. Nah, jadi apa bedanya antara array of nulls dan array yang diikuti dengan tipe data di awalnya? Jadi perbedaannya yaitu ketika kita menggunakan array of nulls, maka ketika nilainya itu belum kita isi, maka nilainya akan nulls. Null itu bukan berarti nol, atau ya dia bukan berarti nol, tapi dia itu memang benar-benar nggak ada nulls. Nah, ketika kita menggunakan in array, itu defaultnya walaupun tidak kita isi itu nilainya 0. Nah, ini untuk array. Oke, saya komen. Jadi saya rasa cukup jelas untuk pembuatan array di Kotlin. Selanjutnya kita akan membahas tentang array list. Jadi apa sih array list itu? Jadi sebenarnya array list itu sama seperti array, yaitu menyimpan data yang lebih dari satu. Cuman perbedaan yang spesifik antara array dan array list, yaitu array itu dia fixed length. Jadi ketika kita sudah menginisialisasikan nilainya seperti ini, kita udah menginisialisasikan atau kita udah set size-nya 10, dia nggak bisa menambahkan. Jadi dia memang udah segitu. Nah, sedangkan array list itu dia fleksibel untuk panjangnya. Misalnya kita pertama membuat array list, kita langsung kasih nilai array list tersebut itu 10 misalnya. Nah, di situ ketika kita mau menambahkan dua data lagi, itu di array list itu bisa karena dia fleksibel. Sedangkan ketika di array biasa kita sudah pesan 10 panjangnya itu 10 dan kita tambah lagi, itu tidak bisa. Jadi itu perbedaan antara array dan array list. Oke, kita langsung saja. Jadi kita akan menggunakan cara yang inisialisasi terlebih dahulu. Jadi kita deklarasi dulu, tidak ada nilainya, dan yang kedua kita akan coba langsung ke inisialisasi. Oke, jadi kita coba yang pertama, yaitu tanpa inisialisasi nilai, jadi cuma deklarasi var my array. Nah, untuk tanpa yang inisialisasi cuma deklarasi itu yaitu array list, terus tipe data dan kurung. Nah, ini untuk pendeklarasian array list dengan tipe data tertentu. Oke, selanjutnya yang kedua itu kita bisa langsung inisialisasi nilai yang ada di array listnya. Oke, kita coba my array 2 gitu, maksudnya array list tipe data jadi ketika kita melakukan inisialisasi di array list, itu kita harus menggunakan cara seperti inisialisasi variabel seperti ini. Jadi my array itu tipenya array list dan nilainya ada di sini, array list of.
Oke, nilainya kita coba acak aja ini. Oke, nah jadi di array list ini itu sebenarnya ada dua cara untuk menampilkan datanya. Yang pertama itu sama seperti yang ini, yang pertama tadi di array, dan yang kedua itu pakai yang for i in nama arraynya. Oke, kita coba pakai looping yang kedua. Saya rasa yang pertama udah tahu, makanya saya mencoba untuk menggunakan perulangan cara yang kedua. Oke, for i in my array 2. Kita akan menampilkan dulu yang sudah ada nilainya gitu. Oke, println i. Oke, kita coba. Oke, jadi di sini 3, 4, 5, 2, 6, 7. Oke, tadi yang sudah saya singgung di awal yaitu array list itu lebih dinamis atau lebih fleksibel lengthnya. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai nilai 3, 4, 5, 2, 6, dan 7. Nah, misalnya kita akan menambahkan my array 2 add 100 gitu misalnya. Kita akan coba apakah masuk dia. Nah, dia masuk 3, 4, 5, 2, 6, 7, dan 100. Nah, oke. Kita coba yang atas, apakah ada isinya yang my array ini, karena kita belum set atau belum kasih nilai di sini. Oke. Kita coba. Nah, dia 0, dia nggak ngeprint apa-apa. Dia nggak ada datanya karena dia masih kosong atau kita cuma deklarasi. Oke, kita coba tambahkan array add 10, kita kasih 3 kali 10, 20 sama 17 gitu. Oke, kita coba. Oke, 10, 20, dan 17. Nah, itu perbedaan mendasar antara array dan array list. Oke, kita buktikan, kita coba menggunakan, kita coba tambahkan di array yang pertama tadi, apakah bisa. Kita akan coba untuk membuktikan. Jadi di sini. Oke, ini ya. Oke, jadi di sini misalnya kita akan tambahkan si my array ini. Misalnya kita tambahkan add gitu ya, 100 gitu ya. My array kita tambahkan, apakah bisa di sini? Nah, dia nggak bisa unresolved reference add. Jadi di array itu yang sudah saya katakan tadi, yaitu dia fixed length atau nilainya atau panjangnya itu sudah fix atau ya cuma segitu, nggak bisa ditambah lagi, kecuali array list itu lebih fleksibel. Nah, terus kapan menggunakan array, kapan menggunakan array list? Nah, itu tergantung kebutuhan. Nah, semisal kita akan menampilkan data yang memang itu sudah fixed length, yang panjangnya itu udah pasti, kita cukup pakai array biasa. Nah, sedangkan ketika kita ingin menampilkan data yang sifatnya fleksibel, misalnya kemungkinan besar akan bertambah, itu kita
bisa pakai ArrayList. Nah, keduanya ini itu nanti akan sangat berguna untuk di pemrograman mobile, karena nanti data yang akan ditampilkan di list view itu base-nya itu kalau nggak array itu ArrayList. Tapi untuk sementara waktu kebanyakan itu pakainya ArrayList. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan percabangan ArrayList dan perulangan mungkin cukup jelas, dan saya akan tambahkan satu lagi yaitu fungsi rekursif. Nah, gimana sih fungsi rekursif di Kotlin? Sebenarnya sama seperti di Java. Kita keywordnya funds, kita mencoba untuk menghitung faktorial and if n sama dengan 1 maka dia akan return 1, else return n kali faktorial n min 1. Oke. Sorry, ini harus kasih in karena dia mereturnkan. Oke, kita coba println-kan untuk yang faktorial real n gitu. Oke, kita coba. Sorry, ini kita kasih 5. Kita coba. Sorry. Oh ya, ini kurang itu ya. Kurang tipe data ya. Oke. Faktorial dari 5 itu 120. Mungkin cukup itu untuk video kali ini. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa ditanyakan melalui grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.